Perkenalkan, nama saya Stefani Elvina Situmorang dengan NIM 21S25008 dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aturan rantai. Demikian. Pada penjelasan kali ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran, di mana mahasiswa diharapkan mampu menggunakan aturan rantai untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu mencari turunan kedua serta mampu menggunakan berbagai notasi seperti notasi Leibniz. Pada materi aturan rantai ini, yang perlu dipahami adalah konsep turunan. Terdapat pengertian dari turunan, di mana turunan atau diferensial adalah perhitungan terhadap suatu nilai fungsi karena perubahan nilai suatu variabel. Pada aturan rantai juga terdapat teorema, di mana misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit FOG yang didefinisikan oleh FOGX sama dengan FGX, maka turunan dari FOGX adalah F aksen GX dan G aksen X atau D per DX sama dengan D per DU dikali DU per DX. Di sini juga saya menyertakan tabel turunan fungsi trigonometri beserta dengan notasi Leibniz. Dapat dilihat dari fungsi trigonometri sin X, cos X, tan X, cotan X, secant X, dan cosecan X. Saya juga menyertakan beberapa contoh soal, di antaranya diketahui Y sama dengan X kuadrat tambah 1 pangkat 6, ditanya Y aksen X sama dengan, kita menemukan solusi dengan melakukan pemisalan, di mana kita misalkan Y sama dengan FU sama dengan U pangkat 6, sama dengan DY per DX sama dengan 6U pangkat 5, dan U sama dengan FX sama dengan X kuadrat tambah 1 sama dengan DU per DX sama dengan 2X. Maka didapat Y aksen X sama dengan D per DX sama dengan D per DU dikali DU per DX sama dengan, kita masukkan nilai dari DY per DU itu sama dengan 6U pangkat 5 dan nilai dari DU per DX sama dengan 2X, maka menjadi 6U pangkat 5 dikali 2X. Kita ubah nilai U menjadi X kuadrat tambah 1, menjadi 6 dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 5 dikali 2X, itu sama dengan 12X dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 5. Kemudian ada contoh lagi, di mana diketahui Y sama dengan cos 2X, ditanya Y aksen X. Kita lakukan lagi pemisalan, di mana misalkan U sama dengan 2X, maka DU per DX itu sama dengan 2. Dan pemisalan Y sama dengan FU sama dengan cos U, maka DY per DX itu sama dengan min sin U. Maka Y aksen X sama dengan D per DX sama dengan D per DU dikali DU per DX sama dengan, kita masukkan nilai dari DY per DU itu sama dengan min sin U, dan nilai dari DU per DX itu sama dengan 2. Maka min sin U dikali 2 sama dengan min sin 2X. 2X didapat dari pengubahan nilai U, di mana U tadi misalkan 2X, maka kita ganti U menjadi 2X, menjadi min sin 2X dikali 2, menjadi min 2 sin 2X. Kita dapat melihat pada tabel berikut bahwa turunan dari cos X itu sama dengan cos U sama dengan min sin U atau min sin X. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya, di mana diketahui Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 2 pangkat 7, dan ditanya Y aksen X. Kita lakukan pemisalan lagi, di mana misalkan Y sama dengan FU sama dengan U pangkat 7. Maka DU per DX itu sama dengan 7U pangkat 6. Dan kita misalkan U sama dengan FX sama dengan 2X kuadrat dikurang 2, maka DU per DX sama dengan 4X. Maka Y aksen X sama dengan D per DX sama dengan D per DU dikali DU per DX. Sama dengan, kita masukkan hasil dari D per D itu sama dengan 7U pangkat 6, dan hasil dari DU per DX sama dengan 4X. Maka 7U pangkat 6 dikali 4X, kita ubah nilai U menjadi 2X kuadrat dikurang 2. Maka menjadi 7 dikali 2X kuadrat dikurang 2 pangkat 6 dikali 4X sama dengan 14X dikali 2X kuadrat dikurang 2 pangkat 6. Sekian penjelasan dari saya mengenai aturan rantai. Terima kasih.
dan optimasi. Aplikasi turunan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu fisika, gerak lurus. Posisi sama dengan ST, kecepatan sama dengan PT, atau sama dengan ST turunan pertama. Yang kedua percepatan yaitu AT, atau ST turunan kedua. Yang keempat yaitu jet, perubahan kecepatan, yaitu JT, atau ST turunan ketiga. Contohnya, jika posisi benda dinyatakan dengan ST sama dengan 5T pangkat 3 dikurang T 2T pangkat 2 ditambah 3T meter, maka kecepatan sama dengan VT sama dengan 15 T kuadrat ditambah 4T ditambah 3 meter per sekon. Percepatannya AT sama dengan 30T dikurang 4 meter per sekon kuadrat. Yang kedua yaitu teknik analisis balok dalam analisis struktur balok. Yang pertama defleksi yaitu YX, yang kedua kemiringan atau YX turunan pertama, yang ketiga yaitu momen lentur atau proporsional dengan Y turunan kedua, yang keempat yaitu gaya geser atau proporsional dengan YX turunan ketiga. Yang ketiga yaitu ekonomi, analisis makrinal. Fungsi biaya yang pertama fungsi biaya total yaitu CX, yang kedua biaya makrinal atau CX turunan pertama, yang ketiga yaitu laju perubahan biaya makrinal atau CX turunan ketiga. Baik, mari kita mengerjakan contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan kedua dari Y sama dengan Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1. Baik, tadi soalnya Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 5X tambah 1. Jadi reaksinya sama dengan pangkatnya dikali dengan X yaitu 4X dan pangkatnya dikurang 1 jadi 3, ditambah seperti yang tadi 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 9X, pangkatnya dikurang 1 yaitu sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2 2 dikali 2 sama dengan 4X, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Itu harus dikalikan, ditambah X akan jadi 5 Y turunan keduanya sama seperti tadi, jadi 12X dipangkat 2 ditambah 18X ditambah 4. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan diferensial implisit secara mudah. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Putri Alisa Marpaung dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 25. Kadang, sebuah persamaan tidak bisa ditulis sebagai Y sama dengan Fx, contohnya seperti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kalau menurunkan Y, kita harus pakai turunan rantai, jadi selalu muncul dy per dx. Berikut yaitu contoh fungsi implisit. Di dalam implisit terdapat metode diferensial implisit, yaitu yang pertama, diferensial kedua ruas persamaan X. Baru, yang kedua, perlakukan Y sebagai fungsi dari X, atau yaitu gunakan aturan rantai untuk suku yang mengandung Y. Yang ketiga, kumpulkan semua suku yang mengandung dy per dx. Berikut adalah aturan penting dari diferensial implisit. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, dan kita harus selalu mengingat, kalau kita menurunkan Y, kita harus pakai turunan rantai sehingga muncul dy per dx. Misalnya, dy per dx kali Y pangkat 2 sama dengan 2Y kali dy per dx.
Nah, berikut kita akan mengerjakan satu soal sebagai contoh. Contohnya seperti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, pertama-tama kita turunkan kedua ruas, yaitu d per dx kali y pangkat 2 tambah d per dx kali y pangkat 2 sama dengan d per dx kali 25. Hasilnya akan seperti 2x tambah 5 tambah 2y dikali dy per dx hasilnya akan menjadi 2x tambah 2y dikali dy per dx sama dengan 0. Sekarang kita tinggal mencari persamaan dari kita tinggal cari dy per dx. Yaitu 2x tambah yaitu 2y kali dy per dx sama dengan min 2x dy per dx sama dengan min 2x per 2y. dy per dx sama dengan min, ini kita coret, hasilnya itu min x per y. Jadi, turunan implisit dari x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 adalah dy per dx sama dengan min x per y. Contoh perhitungan diferensial implisit. Sekian yang bisa saya jelaskan. Sekiranya apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renta Gloria Denri Hutahayan. Saya dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Interpreting Differential Implicit. Di sini saya akan melanjutkan dari materi teman saya, yaitu tentang aturan penting. Yang perlu kita perhatikan yaitu aturan pentingnya ada 3. Yang pertama, d per dx kali y sama dengan dy per dx. Yang kedua, d per dx dikali y pangkat 6 sama dengan ny pangkat n dikurang 1 dy per dx. Yang ketiga, d per dx dikali xy sama dengan x dy per dx ditambah y. Itu aturan perkaliannya. Ingat, ini aturan pentingnya ada 3. Selanjutnya, sini kita akan membahas sekilas tentang contoh perhitungan diferensial implisit. Di sini sudah dibahas teman saya, namun saya akan membahasnya sekali lagi, yaitu menggunakan aturan pangkat rasional. Yaitu tentukan dy per dx dari x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 6xy. Solusinya yaitu d per dx dikali x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan d per dx dikali 6xy dikali 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dy per dx sama dengan 6x dy per dx ditambah 6y 3y pangkat 2 dy per dx dikurang 6x dy per dx sama dengan 6y dikurang 3x pangkat 2 dy per dx dikali 3y pangkat 2 dikurang 6x. Nah,
sama dengan 6Y dikurang 3X pangkat 2 DY per DX sama dengan 6Y dikurang 3X pangkat 2 per 3Y pangkat 2 dikurang 6X sama dengan 2Y dikurang X pangkat 2 per Y pangkat 2 dikurang 2X. Di sini bisa dilihat solusinya dari tentukan DY per DX dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 6XY. Nah, selanjutnya sini saya akan membalas contoh dari materi saya yaitu geometri mencari garis singgung. Yang pertama, geometri mencari garis singgung ini untuk mencari persamaan garis singgung pada kurva implisit di titik tertentu. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25 di titik 3,4. Nah, hasil dari 25 itu di titik 3,4 itu ada penyelesaiannya. Dari contoh sebelumnya, dari aturan penting itu ada DY per DX sama dengan X minus X per Y. Ini ada aturan pentingnya. Ini kita D per DX kali Y sama dengan DY per DX. Nah, di contoh saya itu ada yang namanya DY per DX sama dengan min X per Y dibalikkan. Di sini mengapa bisa jadi minus? Karena DY per DX itu dibalikkan dari yang positif menjadi minus. Jadi yang diambil hanya X per Y, makanya menjadi minus X per Y. Yang kedua, di titik 3,4 dibagi M. M sama dengan minus 3 per 4, karena 3,4 itu dari X per Y. Jadi minus 3 per 4. Persamaan garis singgung Y di minus 4 sama dengan min 3 per 4 dikali X min 3. Karena X-nya itu 3, Y-nya itu 4. Makanya dibuat X minus 3. Atau 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Nah, di sini yaitu mencari garis singgungnya. Ini contoh sederhananya. Yang kedua itu ada ekonomi atau kurva indiferen. Dalam ekonomi, kurva indiferen menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan utilitas sama. Marginal rate of substitution atau MRS adalah turunan implisit dari kurva indiferen. Jika U dikali XY sama dengan K, ini itu konstanta, maka MRS sama dengan min DY per DX sama dengan UX per UY. Di sini juga memakai aturan pentingnya itu. Nah, namun di aturan geometri itu memakai persamaan UX per UY. Sini dia. Ingat bahwa MRS itu memakai persamaan UX dan UY. Nah, min DY per DX sama dengan UX per UY. Yang ketiga, fisika atau hukum gas ideal. Hukum gas ideal PV sama dengan NRT. Jika N, R, dan T yaitu konstanta, kita dapat mencari dP per dV menggunakan diferensiasi implisit. Di sini ada persamaan diferensiasi implisit yaitu P dV per dV ditambah V dP per dV sama dengan 0 dP per dV sama dengan min PV. Itu ada persamaan hukum gas idealnya. Itu ada ini hanya contoh sederhananya. Di next selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh yang lebih menantang lagi. Terima kasih.